Halo, saya Muhammad Hermawan Bari dan rekan saya Hasna Mardiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kampanye public relation. Yang pertama ada definisi evaluasi dan evaluasi kampanye. Eh, Evaluasi adalah pengukuran terhadap keberhasilan sebuah organisasi dalam menyebarkan pesan-pesan yang direncanakan kepada publik yang ditargetkan melalui kegiatan spesifik untuk mencapai suatu hubungan yang telah ditetapkan. Pengertian evaluasi kampanye. Evaluasi adalah komponen terakhir dari rangkaian proses pengelolaan kampanye. Meski menempati urutan terakhir, manfaat dan arti pentingnya tidak berbeda dengan tahap perencanaan dan pelaksanaan kampanye. Berikutnya, alasan membuat evaluasi kampanye. Alasan pertama adalah evaluasi dapat memfokuskan usaha yang dilakukan. Jika tahu bahwa Anda akan dinilai berdasarkan kriteria tertentu, maka akan lebih memfokuskan usaha pada hal-hal yang menjadi prioritas mencapai tujuan. Yang kedua, evaluasi menunjukkan keefektifan pelaksanaan kampanye dalam merancang dan mengimplementasikan programnya. Bila dalam suatu program kampanye Anda berhasil menunjukkan keefektifan kerja, maka itu akan meningkatkan kredibilitas Anda sebagai pelaksana kampanye. Yang ketiga, memastikan efisiensi biaya. Kampanye selalu melibatkan biaya besar dan penyelenggaraan kampanye tidak ingin dana dan berbagai sumber daya lain terbuang sia-sia. Mereka selalu menghendakinya adanya pencapaian tujuan yang berarti sebagai ganti biaya yang dikeluarkan. Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan sudah jelas peruntukannya. Yang keempat, evaluasi membantu pelaksanaan untuk menetapkan tujuan secara realistis, jelas dan terarah. Di sini berbagai relevan dan dengan cepat diidentifikasikan dan langsung disingkirkan. Yang kelima, evaluasi membantu akuntabilitas pelaksanaan kampanye. Dalam hal ini, pelaksanaan kampanye dapat mempertanggungjawabkan segala kebijakan, tindakan, bahkan rancangan kampanye yang telah dibuat sebelumnya. Nah, yang berikutnya ada tingkatan evaluasi kampanye. Nah, di dalam evaluasi kampanye terdapat 4 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan kampanye atau campaign level. Nah, pada campaign level ini kita ingin mengetahui apakah khalayak sasaran tertepak kegiatan kampanye yang dilakukan atau tidak. Dengan demikian, pertanyaan pokok untuk evaluasi level ini adalah apakah kampanye yang dilakukan dapat menjangkau khalayak sasaran yang ditetapkan, dan apakah khalayak memberi perhatian pada kampanye tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini dapat menggunakan metode survei. Nah, yang kedua ada tingkatan sikap. Pada tingkatan sikap, evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode survei atau uji sederhana. Nah, metode survei digunakan untuk sampel dalam jumlah besar, sementara tes sederhana umumnya digunakan untuk kelompok sasaran yang terbatas, yang juga sangat populer untuk sasaran untuk mengukur pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh sebagai akibat diselenggarakannya kampanye. Nah, yang ketiga ada tingkatan perilaku. Para ahli kampanye memandang tingkatan perilaku sebagai level yang paling penting dalam kebanyakan evaluasi kampanye. Sayangnya, jenis evaluasi ini sering diabaikan atau dilakukan sekadarnya dengan mengamati realitas permukaan. Yang keempat, tingkatan masalah. Nah, level evaluasi yang terakhir adalah tingkatan masalah. Pada tingkat ini, evaluasi dapat dilakukan dengan mudah atau sebaliknya sangat sulit dan memakan waktu lama. Problem atau masalah di sini diartikan sebagai kesenjangan antara kenyataan dengan harapan atau dengan yang seharusnya terjadi. Yang sering menjadi pertanyaan dalam evaluasi pada tingkatan problem ini adalah apakah yang akan diukur efek jangka panjang atau efek jangka pendek. Kapan harus melakukan evaluasi? Segera setelah kampanye berakhir atau beberapa tahun kemudian? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi kampanye. Yang pertama ada evaluasi formatif, di mana evaluasi ini adalah fase evaluasi yang menyampaikan dan membantu untuk memandu, memvalidasi semua elemen.
Tujuan dari evaluasi formatif ini adalah untuk menilai kekuatan dan kelemahan materi dan strategi yang digunakan sebelum atau selama masa pelaksanaan kampanye. Beberapa contoh pertanyaan yang ada pada evaluasi formatif ini adalah bagaimana halayak sasaran kampanye menanggapi tentang isu kampanye, lalu ada pesan apa yang bisa digunakan untuk halayak sasaran, dan juga siapa penyampai pesan terbaik. Lalu yang kedua ada evaluasi proses, di mana evaluasi ini adalah untuk menilai sejauh mana elemen-elemen yang telah dirancang dan dirancang pada perencanaan diimplementasikan, dan cara-cara pada program kampanye yang dapat dikembangkan untuk menjelaskan perancang dan pelaksana kampanye berikutnya. Terdapat 3 hal pada tahap evaluasi proses ini, yaitu ada distribusi, penempatan, dan pemaparan. Contohnya adalah seperti berapa banyak modal yang telah dikeluarkan. Lalu yang terakhir ada evaluasi efek yang dilakukan untuk menilai hasil kampanye. Tujuan dari evaluasi efek ini adalah untuk menentukan efektivitas sebuah kampanye secara keseluruhan. Selain itu, evaluasi ini dapat berupa pengukuran efek sejauh mana perubahan perilaku publik dan hasil langsung kampanye. Lalu evaluasi ini adalah evaluasi yang mengukur perubahan pada kelompok tertentu atau hasil jangka lama yang tercapai sebagai akibat efek keseluruhan, dampak kampanye pada perilaku individu dan ketahanan perilaku tersebut. Contohnya dari evaluasi dampak adalah apakah perilaku tersebut telah menimbulkan hasil yang diharapkan. Nah, ketika proses evaluasi telah dikeluarkan pada salah satu atau seluruh level kampanye, maka langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Pada tahap ini, kita tidak boleh secara tergesa-gesa menyimpulkan bahwa kampanye yang dilaksanakan telah sukses mencapai tujuan. Para peneliti kampanye mengidentifikasikan beberapa situasi umum yang seringkali terjadi pada tahapan evaluasi. Yang pertama itu ada keadaan di mana evaluasi terhadap efek yang ditimbulkan berupa tercapai kecuali pada tingkatan masalah. Lalu yang kedua ada terjadi ketika kampanye tampak efektif untuk semua level, namun ternyata perilaku halayak tidak berubah. Lalu yang ketiga terjadi ketika kampanye yang dilakukan memperlihatkan keefektifannya, tetapi faktor eksternal membuat masalah semakin senjang atau meningkat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.